Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami, mahasiswi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kediri, akan membawakan seri mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kami dari kelas 3B kelompok 11 yang beranggotakan Aisyah Susmita Dewi dan Erna Zeniatul Baiti Al-Bahriyah. Selamat belajar. Baik, poin pertama yang akan kita bahas yakni pengantar metodologi studi Islam. Pada poin A, ada beberapa aspek tentang studi Islam. Apa saja aspeknya? Yang pertama, metode. Metode seringkali juga kita sebut sebagai cara kerja. Kemudian, metodologi. Metodologi secara bahasa berarti ilmu tentang cara. Kemudian paradigma. Paradigma secara bahasa berarti sebuah keyakinan dasar. Kemudian pendekatan. Pendekatan secara bahasa berarti landasan kajian dalam sebuah studi. Pada poin B, ada beberapa ruang lingkup metodologi studi Islam. Apa saja ruang lingkupnya? Ruang lingkup yang pertama yakni tujuan dari studi Islam. Secara umum, tujuan dari mempelajari studi Islam adalah untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama yang lain dalam kehidupan dan budaya manusia. Ruang lingkup yang kedua yakni signifikan studi Islam. Di sini kami menemukan ada dua signifikan dari studi Islam, yakni bentuk formalitik dan sifat eksklusivisme. Ruang lingkup yang ketiga yakni karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam ada banyak sekali. Ada dalam bidang agama, dalam bidang kesehatan, dalam bidang Islam dan kebudayaan, dan lain-lain. Di sini kami mengambil contoh pada bidang agama, yakni mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan dan juga mengakui adanya universalisme. Pada poin C, kita akan mengetahui bagaimana urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Urgensinya yakni urgensi yang pertama yakni sebagai pedoman. Sebagai pedoman di sini maksudnya studi Islam dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi yang kedua yakni sebagai cara pandang. Sebagai cara pandang di sini maksudnya yakni studi Islam dijadikan sebagai cara pandang kita terhadap agama Islam. Urgensi yang ketiga yakni sebagai pengimbang. Sebagai pengimbang di sini maksudnya yakni studi Islam dijadikan sebagai pengimbang terhadap dunia yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Pada poin D, ada beberapa aspek sasaran dalam studi Islam. Apa saja aspek-aspeknya? Aspek yang pertama yakni aspek sasaran dalam bidang keagamaan dan aspek sasaran dalam bidang keilmuan. Lalu, bagaimana dengan pertumbuhan studi Islam dari dulu hingga sekarang? Pertumbuhannya yakni pada tahap pertama disebut tahap teologis. Tahap teologis yakni tahap muncul pertama kali studi Islam dalam kehidupan. Kemudian, pada abad ke-12, studi Islam dijadikan sebagai politik. Yang ketiga yakni pada abad ke-13, mulailah berkembang studi Islam pada kalangan umat Kristen. Baik, poin kedua yang akan kita bahas yakni Islam dan studi agama. Yang pertama yakni Islam. Al-Islam secara etimologi berarti tunduk. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yakni salima yang artinya selamat. Kemudian dari kata itulah terbentuk bahasa Arab juga yakni aslama yang artinya menyerahkan diri
atau tunduk dan patuh. Kemudian yang kedua yakni universalisme Islam. Universalisme Islam adalah semua risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, baik segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Jadi, Islam ditunjukkan tidak hanya untuk orang kaya, untuk DPR, untuk presiden, tidak. Namun, Islam ditunjukkan bagi semua orang. Karena dalam Islam tidak ada pandangan dalam jabatan, pangkat, dan lain-lain. Namun dalam Islam yang dijadikan patokan adalah amal perbuatan kita dan ibadah kita yang ikhlas. Poin yang ketiga yakni dimensi baru dari kedatangan Islam. Agama Islam itu tidak lagi harus diterima sebagai dogma. Namun, ajaran Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Jadi, ajaran Islam akan membahas tentang duniawi, yakni kehidupan dunia, dan juga kehidupan setelah mati, yakni kehidupan di akhirat. Selanjutnya, yakni Islam sebagai jalan tengah. Agama Islam di sini hadir sebagai jalan tengah atau tawasud dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, hubungan antar sesama umat manusia atau biasa disebut dengan muamalah dan perundang-undangan. Kemudian, agama dan peradaban manusia. Dalam agama dan peradaban manusia adalah merupakan satu kesatuan. Jadi, peradaban Islam merupakan peradaban yang bersumber pada ad-din, yakni agama yang berasal dari wahyu Allah melalui malaikat. Kemudian, Islam yang menyatukan bangsa-bangsa. Bagaimana kok bisa seperti itu? Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada paksaan pada seseorang untuk menganut agama Islam. Jadi, sejak zaman Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad tidak pernah memaksa seorang umat untuk masuk Islam. Baik, poin ketiga yakni urgensi dan tujuan dari studi Islam. Sebelum mengetahui tentang urgensi dan tujuan dari studi Islam, alangkah baiknya kita pahami dulu apa sih pengertian dari studi Islam. Oke, studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yakni dirosah al-Islamiyah. Sehingga secara istilah, studi Islam merupakan kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Kemudian, bagaimana urgensi studi Islam dalam kehidupan? Urgensi yang pertama yakni dikarenakan umat Islam saat ini berada dalam kondisi yang problematis. Urgensi yang kedua yakni dikarenakan manusia mendapat kehormatan menjadi khalifah di muka bumi untuk mengolah alam beserta isinya. Kemudian, bagaimana dengan tujuan studi Islam? Di sini ada beberapa tujuan dari studi Islam. Tujuan yang pertama yakni untuk mempelajari secara mendalam tentang hakikat agama Islam. Tujuan yang kedua yakni untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi dari ajaran Islam. Tujuan yang ketiga yakni untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar dari ajaran agama Islam. Kemudian, bagaimana dengan doktrin kepercayaan agama? Dalam doktrin kepercayaan agama, istimewanya ialah wawasannya yang lebih luas. Ada juga hal-hal yang kadang tidak terjangkau oleh rasio yang dikemukakan oleh agama. Akan tetapi, pada hakikatnya, tidak ada ajaran agama yang berarti benar bertentangan dengan akal. Baik, poin yang keempat yakni doktrin kepercayaan agama. Yang pertama yakni arti dan asal-usul tentang studi kawasan Islam. Pengertian dari studi kawasan Islam ialah sebuah kajian yang menjelaskan tentang kawasan dunia Islam dan lingkupnya. Kemudian, bagaimana dengan asal-usul studi kawasan Islam? Studi kawasan Islam muncul dari adanya perkembangan studi
dan pembentukan wilayah yang terus berkembang. Kemudian, Orientalisme melihat Islam kritis. Orientalisme merupakan sebuah istilah yang merujuk pada peniruan atau penggambaran unsur-unsur budaya timur yang ada di barat oleh para penulis, desainer, dan seniman. Kemudian, Oksidentalis menjawab Islam sejati. Menurut Hanafi, Oksidentalisme diciptakan untuk menghadapi dunia barat yang memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran kita. Jadi, munculnya Oksidentalis merupakan sebuah upaya untuk menanggulangi budaya barat yang berpengaruh besar terhadap peradaban kita. Kemudian, dunia Islam sebagai objek studi antara timur dan barat. Dikarenakan adanya penyebaran Islam di kawasan timur dan barat, di mana di kawasan tersebut penyebaran Islam dilakukan melalui penaklukan-penaklukan. Sehingga studi Islam di timur yang sangat ditekankan adalah pendekatan normatif dan ideologis terhadap kajian Islam. Sehingga kajian Islam di timur bertitik tolak dari penerimaan terhadap Islam sebagai agama wahyu yang bersifat transenden. Sedangkan studi Islam di barat yang merupakan usaha keras menampilkan citra yang lebih adil dan penuh penghargaan terhadap Islam, di mana penghargaan terhadap Islam tersebut sebagai agama dan peradaban dengan mengandalkan berbagai pendekatan dan metode yang lebih canggih dalam ilmu sosial dan kemanusiaan. Dengan kata lain, studi Islam di barat melihat Islam sebagai doktrin dan peradaban dan bukan sebagai agama transenden yang diyakini sebagaimana kaum muslim lainnya. Yang terakhir yakni bagaimana dengan problem dan prospek pendekatan studi kawasan Islam? Jadi, semakin kompleks objek yang menjadi sasaran penyelidikan dan semakin luas pula wilayah yang dijangkaunya, maka segala persiapan yang diperlukan untuk menerapkan studi area juga akan semakin besar. Baiklah, selanjutnya adalah pendekatan dalam metodologi Islam. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan teologis atau ilmu ketuhanan. Pendekatan ini disebut juga dengan ilmu kalam karena membahas masalah-masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat untuk menemukan kebenaran hakiki tentang ketuhanan. Yang kedua, terdapat pendekatan antropologis atau ilmu tentang manusia. Pendekatan ini dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Kemudian terdapat pendekatan sosiologis atau ilmu tentang masyarakat. Pendekatan ini dalam upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, agar pola pikir berkembang dan akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan tercipta tingkat integrasi yang lebih besar. Kemudian pendekatan yang keempat adalah pendekatan filosofis atau ilmu kebenaran. Pendekatan ini merupakan studi proses tentang kependidikan yang didasari nilai-nilai filosofis atau kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian terdapat pendekatan historis atau sejarah. Pendekatan sejarah dalam studi Islam mengutamakan orientasi pemahaman atau penafsiran terhadap fakta sejarah. Sejarah tersebut berperan sebagai metode analisis, karena sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu kejadian. Maka Islam sebagai sasaran penelitian haruslah dijelaskan fakta-faktanya yang berhubungan dengan waktu sebagaimana produk sejarah lainnya. Selanjutnya terdapat pendekatan kebudayaan. Dalam hal memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat perkembangan yang berada dalam kehidupan manusia.
Pendekatan kebudayaan dalam studi agama Islam sangat diperlukan sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan yang dipunyai oleh sebuah masyarakat dan para warganya untuk dapat mengarahkan dan menambah keyakinan agama yang dipunyai oleh para warga masyarakat sesuai dengan ajaran Islam tanpa harus menimbulkan pertentangan dengan warga masyarakat tersebut. Selain itu, dengan memahami kebudayaan lokal, maka kita dapat menjadi lebih toleran terhadap aspek-aspek lokal. Kemudian adalah pendekatan psikologis atau ilmu tentang jiwa. Pendekatan ini merupakan paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dalam Islam banyak sekali penggambaran batin, namun dapat juga dikatakan pendekatan secara khusus membahas tentang pengaruh agama terhadap tingkah laku manusia. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner ini adalah upaya dalam memahami Islam dengan menggunakan sejumlah sudut pandang pendekatan. Untuk mendapatkan hasil pemahaman dalam kajian keislaman dibutuhkan tidak hanya satu pendekatan disiplin ilmu atau monodisiplin. Penggunaan pendekatan kajian ini setidaknya terdapat beberapa pendekatan, yaitu antropologis, sosiologis, filosofis, dan lain sebagainya. Dengan demikian akan memperjelas akan pemahaman. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa antara pendekatan monodisiplin maupun interdisiplin tetap membawa karakteristik masing-masing sebagai ciri dan konsekuensi pilihan bagi orang yang menggunakannya. Selanjutnya adalah manusia dan kebutuhan doktrin agama. Pertama-tama yang harus diketahui adalah definisi dari agama itu sendiri. Jadi, secara etimologis, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi atau abadi yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, kita meyakini bahwa agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan yang menurunkan wahyu kepada para nabinya untuk umat manusia demi kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kemudian terdapat agama dan perkembangannya. Yang pertama terdapat dinamisme. Dinamisme ini adalah suatu kepercayaan pada benda-benda gaib. Sebagai contoh, pohon beringin yang besar. Mereka yang menganut dinamisme ini percaya bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan yang berbeda dari pohon-pohon yang lainnya. Mereka kadang menaruh sesaji di bawah pohon tersebut karena mereka percaya bahwa pohon tersebut memiliki sebuah kekuatan. Selanjutnya adalah animisme, di mana animisme ini adalah suatu kepercayaan pada roh-roh nenek moyang. Hal ini berbeda dengan dinamisme tadi yang mempercayai benda-benda gaib. Kalau animisme ini mempercayai tentang roh-roh nenek moyang. Mereka yang menganut animisme ini mempercayai kekuatan-kekuatan gaib dan hal-hal gaib tersebut dipercayai sebagai roh-roh nenek moyang tersebut. Kemudian ada politeisme atau sebuah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah banyak dewa. Dewa-dewa tersebut mempunyai tugas-tugas tertentu. Kemudian terdapat monoteisme, yang mana monoteisme ini adalah kepercayaan bahwa Tuhan adalah tunggal atau satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Agama-agama besar yang termasuk agama monoteisme adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Jadi terdapat beberapa faktor yang mendorong kebutuhan manusia terhadap agama, yaitu yang pertama adalah faktor kondisi manusia. Dalam kondisi manusia terdapat unsur rohani yang membutuhkan pemenuhan yang bersifat psikis atau mental. Kebutuhan tersebut adalah pendidikan agama, budi pekerti, kepuasan, kasih sayang,
dan segala aktivitas rohani yang seimbang. Kemudian terdapat faktor status manusia, di mana status manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang memiliki akal dan hati nurani. Dengan akalnya manusia mengakui adanya Allah. Dengan hati nuraninya manusia menyadari bahwa dirinya tidak terlepas dari pengawasan dan ketentuan Allah. Dan dengan agamalah manusia belajar mengenai Tuhan. Kemudian terdapat faktor struktur dasar kepribadian, di mana apabila dilihat dari sudut pandang psikologi, hubungan manusia dan agama membuktikan peranan religius adalah salah satu naluri manusia yang mendasar. Kemudian ada fitrah manusia, di mana fitrah ada dua, yaitu yang pertama adalah fitrah ilahiyah, yaitu tugas dan kewajiban manusia untuk beribadah dan menyembah terhadap Tuhannya. Kemudian fitrah yang kedua adalah fitrah insaniyah, yaitu manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang lemah, insan yang kecil, tak memiliki daya dan upaya selain dari pemberian penciptanya. Kemudian terdapat fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama, dalam aspek religius, agama berfungsi menyadarkan manusia siapa penciptanya. Kemudian dalam aspek antropologis, agama berfungsi memberitahukan kepada manusia tentang siapa, dari mana, dan mau kemana manusia itu. Kemudian dalam aspek sosiologis, agama berusaha mengubah berbagai bentuk kegelapan, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Agama juga menghubungkan masalah ritual ibadah dengan masalah sosial. Kemudian secara psikologis, agama bisa menenteramkan, menenangkan, dan membahagiakan kehidupan jiwa seseorang. Kemudian secara moral, agama menunjukkan tata nilai dan norma mana yang baik dan mana yang buruk, dan mendorong manusia untuk berperilaku baik. Selanjutnya terdapat rasa ingin tahu manusia, di mana manusia lahir tanpa mengetahui sesuatu apapun, tetapi kemudian dengan panca indera, akal, dan jiwanya pengetahuannya pun bertambah. Namun keterbatasan panca indera dan akal menjadikan banyak tanda tanya dalam benaknya tidak dapat terjawab. Hal ini tentunya dapat mengganggu perasaan dan jiwanya, dan semakin mendesak pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin gelisah pula ia apabila tak terjawab. Hal inilah yang dinamakan dengan rasa ingin tahu manusia. Setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agamanya secara mendalam perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambing oleh peradaban zaman. Selanjutnya adalah ruang lingkup studi Islam, di mana terdapat 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama adalah sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut, mutlak, dan diterima apa adanya. Kemudian yang kedua adalah sebagai gejala budaya, yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai interaksi sosial, yang mana itu sebuah realitas umat Islam. Selanjutnya adalah Islam sebagai sumber ajaran. Pertama-tama kita harus mengetahui otentitas ajaran Islam, di mana ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Dan untuk menjaga kemurnian serta menghindari kemungkinan bercampur keduanya, maka Rasulullah SAW menggunakan cara dan jalan yang berbeda dalam menyampaikannya kepada para sahabat.
Terhadap Al-Quran, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis serta menghafalkannya. Sedangkan terhadap hadis, beliau hanya menyuruh menghafalkannya saja dan tidak menuliskannya. Kemudian terdapat karakteristik dari ajaran Islam. Yang pertama adalah karakteristik dalam bidang agama. Karakteristik agama Islam dalam bidang ini bersifat toleran, tidak memaksakan, dan saling menghargai. Karena dalam pluralitas agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah dalam bidang akidah. Ajaran Islam telah menetapkan bahwa dalam urusan ibadah, terutama ibadah khusus, yaitu apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-cara pelaksanaannya, seperti bilangan sholat dan ketentuan haji ini tidak boleh ada kreativitas. Sebab yang membentuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Kemudian dalam bidang ibadah, karakter Islam yang dapat diketahui melalui bidang ini adalah bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya. Yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Keyakinan tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain karena akan berakibat musyrik yang berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Allah. Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh melalui perantara. Akidah demikian itulah yang akan melahirkan bentuk pengabdian hanya kepada Allah, yang selanjutnya berjiwa bebas, merdeka, dan tidak tunduk pada manusia dan lainnya yang menggantikan posisi Tuhan. Kemudian dalam bidang ilmu dan kebudayaan, dalam bidang ini karakteristik ajaran Islam bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif, yaitu dari satu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Selanjutnya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian adalah dalam bidang sosial. Dalam bidang ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kesamaan derajat, dan tenggang rasa dan kebersamaan. Kemudian dalam bidang kehidupan, dalam bidang ini Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Kemudian dalam bidang kesehatan, ajaran Islam tentang kesehatan ini berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Untuk menuju pencegahan tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan mana untuk menuju pencegahan tersebut Islam menekankan dan menganjurkan segi kebersihan lahir maupun batin. Kemudian dalam bidang politik, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ini adalah pemerintah dan negara harus adil dan jujur, dan Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu. Namun yang terpenting, pemerintah tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Kemudian karakteristik ajaran Islam yang terakhir dalam bidang pekerjaan. Dalam bidang ini, Islam memandang bahwa kerja merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya terdapat dimensi ajaran Islam.
Yang pertama adalah akidah, yang mana yaitu berkaitan dengan iman atau keyakinan seseorang kepada Allah. Kemudian syariat, yaitu dimensi hukum atau peraturan dari ajaran Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Kemudian yang terakhir adalah akhlak, yaitu tingkah laku atau tabiat yang baik kepada Tuhan dan makhluk. Selanjutnya adalah memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan Islam. Yang pertama adalah Islam. Makna kebahasaan Islam yaitu tunduk atau menyerah. Islam adalah inisial seseorang masuk ke dalam lingkaran ajaran ilahi. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembah yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Kemudian yang kedua adalah iman. Iman secara umum yaitu percaya, khususnya percaya pada rukun iman yang 6 menurut akidah Sunni. Karena percaya pada rukun iman itu memang mendasari pada tindakan seseorang. Sudah tentu pengertian iman yang umum dikenal dengan wajar dan benar. Namun dalam dimensinya yang lebih mendalam, iman tidak hanya cukup dengan sikap batin yang percaya atau mempercayai belaka, tetapi menurut perwujudan lahiriah atau eksternalisasinya di dalam tindakan-tindakan. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi menjelaskan ihsan ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihat engkau. Dengan demikian, ihsan adalah ajaran tentang penghayatan pekat akan hadirnya Tuhan dalam hidup melalui penghayatan diri dengan menghadap dan berada di depan hadiratnya ketika beribadah. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang terdapat dalam metodologi studi Islam. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.